jumpa lagi dalam GoShare bersama saya Ocha. Dan GoShare kali ini kita akan goes bersama seorang desainer cantik yang siapa sih nggak kenal sama beliau. Ini dia Mbak Rea. Halo. Halo GoShare. Halo Ocha. Dan Mbak Rea, kita ini muter-muter di Sanur ya. Kita melihat bagaimana indahnya pemandangan di pantai Sanur. Kemudian jangan lupa sebelum kita goes, kamu like, subscribe, and tekan lonceng untuk notification. Yuk, kita berangkat ya. Share, kita sudah sampai di Pantai Mertesari gitu. Maria, ini namanya apa sih kawasan yang di sebelah sana tuh kayaknya baru deh? Iya, ini kawasan baru di Pantai Mertesari itu namanya Muntik Siokan. Jadi ini instagramable banget dan di dalamnya itu ada cafe juga. Kalau mau ngopi, mau santai. Dan juga nanti akan banyak ada wahana ya seperti bebek segala macam di sekitar kawasan Pukat. Jadi ini sudah dibersihkan, dirapikan, dirawat dengan baik. Iya, dirawat dengan baik, buat dengan sedemikian indah untuk salah satu tempat pariwisata. Iya, betul. Apalagi sekarang banyak masyarakat yang perlu hiburan dan mencari tempat yang outdoor dan yang natural banget. Nanti kita bisa lihat-lihat ke sana. Ini ada tiket masuk ya? Ada tiket masuk 10.000 rupiah untuk satu orang. Oke. Jadi buat kamu-kamu yang suka goes, lari, terus di sini berenang, silakan datang ke Pantai Mertesari Sanur. Terus ada tempat pariwisata baru yang namanya Muntik Siokan. Sahabat GoShare, kita sudah tiba di Cempaka Butik bersama owner yang sangat cantik, Mbak Rea. Halo. Ya. Selamat datang di Cempaka. Tadi kita udah keliling-keliling Sanur ya Mbak Rea ya. Jadi kalau ke Sanur buat yang mau beli-beli kebaya, beli-beli endek, beli songket, apalagi ada di sini Mbak Rea? Pakaian adat Bali dan kita pun ada ready to wear untuk endek. Untuk endek juga ya? Untuk endek, untuk casual juga ada. Oke, jadi langsung aja ke Cempaka Butik di Jalan Batur Sari nomor 31 Sanur. Siap. Maria, boleh tanya-tanya nggak? Boleh dong. Jadi ini, saya kan udah lama banget nih tahu nih Cempaka Butik ini. Terus berdirinya tuh tahun berapa sih Maria? Cempaka ini berdiri tahun 2005. Jadi udah sekitar berapa tahun tuh, lama banget udah kan? Lama ya. Oke. Dari zamannya Ocha dulu nyanyi habis melahirkan tuh. Anak Ocha udah umur berapa sekarang? 14. Nah. Ingat tuh dulu Ocha waktu nyanyi ya, badannya masih sekarang juga masih. Sekarang udah slim berkat goes. Kita semoga bisa menjaga kesehatan kita dan bonusnya menjadi lebih slim kayak gitu. Oke, berarti dari tahun 2005 ya Maria. Ini memang Maria mendirikan butik ini memang passionnya seperti itu atau meneruskan dari kuliah kayak gitu?
desain gitu? Oke, sebenarnya kuliah saya itu, background saya itu dulu saya di Jogja nih kuliah. Oke. Saya kuliah 2, S1 tuh 2 gitu saya. Kuliah yang Oh, pertama oke. itu HI, hubungan internasional, yang kedua itu ekonomi. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan Ada sih ekonomi. iya ekonomi. Sebenarnya semua kuliah yang kita ambil itu namanya juga universitas mengasah intelektual. Betul, apapun nanti betul, yang kita apapun tuju itu itu pasti ada pengaruhnya. Betul banget. Jadi kita belajar, kita sekolah, kita kuliah itu pasti akan sangat-sangat berguna bagi kehidupan kita Iya, di masa betul yang banget akan. untuk mengasah kemampuan intelektual kita. Betul sekali. Maria, ini kan saya kemarin baru dengar surat edaran gubernur ya yang Memakai endet. memakai endet itu Betul. setiap hari Selasa kalau nggak salah, betul ya? Oke, itu dampaknya apa sih bagi seorang pengusaha seperti Mbak Ria? Ini kan di sini banyak banget nih endet-endet yang cantik-cantik banget sih, saya udah lihat dari tadi Iya. gitu. Nah, saya berterima kasih dan sangat mengapresiasi untuk surat edaran dari Bapak Gubernur Bali nomor 4 tahun 2021. Oh, hafal ya? Hafal dong, karena itu benar-benar membantu kita nih, terutama para pengrajin ataupun para desainer, Pebisnis. penggeliat Iya, betul. endet. Jadi berkat edaran beliau, berkat edaran Bapak Gubernur, kita sangat mengapresiasi dan berterima kasih sekali. Karena kemarin pada saat pandemi, awal-awal pandemi sempat sampai zero penjualan kita. Apalagi untuk tenun, sebab ada pembatasan kegiatan keagamaan, Iya, betul, betul pembatasan sekali. upacara, dan masyarakat juga bingung mau kemana sih memakai pakaian endet. Jadi benar-benar penjualan kita zero, dan setelah adanya surat edaran itu Mulai ada kehidupan. mulai ada kehidupan, tukang jahit mulai sibuk, Iya, benar dan sekali juga sih. penjualan juga mulai meningkat. Jadi benar-benar kebijakan dari Bapak Gubernur mengenai surat edaran sangat membantu kita para pengrajin, dan juga apabila tenun ini tidak dilestarikan, tukang tenun pun akan punah. Iya, Apabila betul tidak ada permintaan, Iya. jadi semua pasti nggak mau bekerja sebagai tukang tenun. Mereka rata-rata memilih bekerja yang lebih, apalagi cewek ya. Iya, Tukang betul. tenun di Bali itu kendalanya adalah semua wanita. Semua wanita. Dan mereka banyak yang lebih memilih jadi penjaga konter HP atau SPG seperti itu. Jika tidak dilestarikan seperti ini, pasti saya yakin itu lama-lama akan menjadi punah. Iya. Ini kan salah satu, menurut saya sih ini adalah salah satu cara juga untuk melestarikan budaya Bali. Iya, betul sekali kan ya. Oke, ngomong-ngomong masalah endek nih, Mbak Ria, boleh nggak dijelasin jenis-jenis endek? Salah satunya kan banyak banget nih. Banyak banget. Salah satunya boleh nggak saya tahu? Boleh. Soalnya saya tuh buta banget masalah endek. Jadi saya pikir, oh ini sama. Kalau saya beli endek nih Mbak Ria, saya pikir, warnanya ini bagus. Oke, Saya kadang betul nggak tahu sekali. itu endek apa gitu. Jadi itu buatan apa gitu. Oke. Buatan siapa? Dari mana? Nah, Banyak sekali yang seperti Ocha bingung, apalagi mengenai surat edaran gubernur tentang pemakaian endak asli buatan Bali. Karena masyarakat bingung yang mana sih endak Bali, yang mana bukan. Jadi secara awam mereka melihat semua endak itu sama. Sedangkan endak itu berbeda. Jadi setiap kabupaten kota di Bali ini itu memiliki masing-masing ciri khas dari kain tenun itu sendiri. Nah, contohnya Denpasar. Iya. Denpasar memiliki endak, di mana endak Denpasar itu sisirnya 80. Jadi sisir itu maksudnya gimana? Oke. Jadi sisir itu contohnya nih, ini endak, ini motifnya gringsing. Sisir itu jadi kerapatan dari benang. Oke. Kalau 80 itu lebih rapat dan tebal. Oke. Jadi sisir 80 itu yang endak ini itu lebih tebal, dan juga kalau sisir 70 itu lebih tipis. Oke. Otomatis kalau kota Denpasar kita motif endaknya itu kita mengambil dari kehidupan sehari-hari dan lebih simple. Jadi memang cocok dipakai untuk ready to wear. Kalau dulu kita melihat motif endak itu kan contohnya nih seperti kereta kuda. Oh. Jadi kalau kereta kuda itu kan bingung mana taruh di Mana? depan, Iya, mana di benar, belakang, benar. untuk di Karena belakang dia baju, beda-beda ya. Beda-beda. Bercerita. Karena kan dulu pemakaian endak hanya sebatas sebagai kain. Kalau kain kan Iya, dililit betul. itu Dililit. Iya, tidak merusak motif. Betul. Nah, sedangkan kalau dipakai untuk baju untuk ready to wear, pemakaian motif yang bagus itu adalah yang motifnya ringan dan simple. Seperti contoh kita melihat dari inspirasi dari tahu. Tahu pun bisa dibikin jadi Endek. motif Motif endak endek. ataupun motif bedek. Bisa dibikin itu lebih nah, simple. bedek itu saya pernah lihat tuh. Nah, Iya, itu seperti iya. itu. Jadi
untuk di Kota Denpasar kita motifnya yang simple dan Simple ringan. dan ringan, Dan oke. juga sisirnya kebanyakan sisir 80 Sisir tidak 80. berbulu. Dan dicuci berkali-kali masih berbulu. tetap bagus. Iya, berbulu. Mungkin bisa di close nggak ke sini ya? Nah kalau ini adalah motif ginseng. Hmm. Ini endeknya motif ginseng dan ini endek motif ginseng ini Cakep banget loh ini. ya, tuh kan cakep banget. Motif ginseng ini endek dari sidemen. Sidemen Karangasem. Karangasem. Oke. Jadi setiap Ini berapa sisir ini? ini sisir 80. Sama kayak yang Denpasar Iya. kebanyakan punya. Jadi endek yang bagus itu yang rata-rata sisir 80. Kalau 70 lebih tipis. Oh, jadi yang membedakan sisir 80 dan 70 itu adalah tebal tipisnya Iya. nanti jadinya. Oke, saya baru paham. Akhirnya saya mendapat pengetahuan endek dari Mbak Rea. Jadi kalau pemirsa nih pengen mencari endek Bali di mana sih? Tentunya di pengrajin-pengrajin Provinsi Bali. Oke. Jadi untuk mengetahui siapa aja sih pengrajin-pengrajin Provinsi Bali, nah Itu jangan ada lupa, ini kayak yayasan or oh, apa? bukan. Jadi kita ada seperti UMKM Oh, yang berada oke. di bawah naungan Dekranasda Provinsi Dekranasda, Bali ya. ataupun di Sperindak Provinsi Bali. Kalian bisa melihat koleksi kita semua di pameran Bali Bangkit yang sekarang lagi pameran nih di Art Art Center Center, ya? hingga akhir Maret ini. Oke, saya udah dapat kesana kemarin. Udah dapat kesana itu. Oh iya bener Ocha kesana ya. Dan itu memang tempatnya sekarang sudah di sedemikian Cantik sih, Cantik oke, banget penataannya bagus penataannya. banget sih, oke. Jadi orang bisa melihat dengan ya karena gitu. memang penataannya oleh Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Ibu siapa? Koster, Ibu Putri Koster, Oh, Ibu Gubernur sendiri. Ibu Gubernur Oke. sendiri menatanya sudah sedemikian cantiknya sehingga para konsumen sangat nyaman Sangat berbelanja nyaman untuk seperti berbelanja. galeri. Betul-betul, saya kemarin ke situ juga dingin pula kan. Iya. Jadi asik sih. Dan itu juga harganya itu harga pas di situ. Oh, Jadi gitu. tidak ada sistem tawar-menawar. Jadi tidak usah takut untuk masalah harga karena kita sudah di downgrade ya. Iya. Harganya loh. Harga pandemi. Harga pandemi. Berarti kemarin itu saya udah dapat harga pandemi terus didiskon lagi sama Mbak Rea. Ya. Spesial. untuk Spesial, luar biasa Mbak Rea. Terima kasih banget. Ini pengetahuannya tentang endek. Terus saya melihat di sini Cempaka Butik di sini dan Mbak Rea sendiri sebagai seorang desainer itu sangat mengangkat budaya Bali, sangat mengangkat karya-karya unggulan. produk-produk dari Bali. Bener kan ini Mbak Betul. Rea? Betul banget ya. Oke, kemudian saya mau tanya, Mbak Rea ini ada nggak sih cita-cita yang belum kesampaian? Oke, cita-cita tentunya pasti ada ya yang belum kesampaian. Nah, jadi sebenarnya cita-cita yang mana nih? Cita-cita dari kecil belum kesampaian. Itu ada cita-cita target 10 tahun, 20 tahun Ini lagi banyak itu ya. tentunya banyak yang belum Banyak ya, kesampaian. iya sih, bener sih, saya juga banyak sih. Ya, apa ya, sebuah yang paling bener-bener yang dalam jangka waktu dekat ini Mbak Rea pingin itu apa gitu? Oke, sebenarnya cita-cita saya yang dalam waktu dekat ini ya tentunya saya lebih konsen ke produk unggulan lokal yaitu endek, dimana saya mau menyediakan pakaian ready to wear yang lebih beragam dan tentunya saat pandemi ini kan permintaan untuk ready to wear lebih banyak yang Lebih casual, meningkat ya. lebih meningkat Yang karena lebih sekarang casual. banyak work from home, Oke. WFH. Dan saya ingin menyediakan juga lebih banyak varian dari endek. Apalagi menurut surat edaran setiap Selasa penggunaan endek. Tentunya penggunaan endek semakin meningkat dan semakin banyak. Ya jadi cita-cita saya tentunya ingin memperluas usaha, Oke. menyediakan lebih banyak Menyediakan varian. lebih banyak, menyediakan keinginan konsumen agar Iya. bisa apa yang mereka inginkan itu Mbak Rea bisa sediakan seperti itu ya. Ya, betul sekali. Oke, kita sekarang ke sepeda dikit nih Mbak Rea. Oke. Kemarin itu ikut Goes yang International Iya. Women's Day kan bersama Bersama WJC. WJC. Itu kesan-kesan dan pesannya Mbak Rea gimana tuh? Oke, kesan dan pesan saya itu luar biasa. Jadi setiap saya goes bersama WCC itu Heboh ya? benar-benar ada cerita sendiri karena benar-benar teman-teman WCC sangat mensupport dari awal saya baru belajar menjadi goeser. Sekarang udah kuat banget loh. Sekarang udah Wah. atlet kayaknya nih setiap hari goes. Mau jadi apa sih kita Mau Mbak jadi Rea? apa sih? Jadi jangan salah, banyak mungkin yang menilai
goes, mungkin nggak ada kerjaan atau apa. Tapi Tentunya goes ini adalah untuk menghilangkan kepenatan, menghilangkan kesetresan. Apalagi siapa sih yang nggak stres? Saya yakin saat pandemi ini semakin banyak yang stres. Jadi goes itu untuk meningkatkan imun. Betul kita melihat, jadi biasanya kita selalu melihat HP ya, melihat handphone itu, melihat jarak dekat, pandangan kita itu pasti akan sedikit berkurang kemampuannya karena selalu melihat dekat. Nah, dengan goes kita juga melihat bisa melatih ini ya penglihatan. Saya baru dapat rumus nih dari Maria, ternyata begitu. Selama ini saya nggak mikirin itu loh. Iya betul sekali. Saya juga setelah lama goes ini merasakan stamina tubuh saya lebih meningkat dan bagus. Tentunya kita selalu ingat 3M ya, selalu udah 5M ya sekarang 5 sekarang, lama-lama jadi 10 deh. Nah, jadi pengalaman saya bersama WCC memang luar biasa. WCC semua sangat baik dan sangat mensupport. Dan dari awal memang saya merasa saya mendapat banyak pelajaran dari WCC, bagaimana cara memindahkan shifter, itu betul. Harus dipelajari ya tentunya. Dan juga WCC itu walaupun sudah kencang nih bersepedanya, tetap nungguin kita yang masih slow. Kita juga masih slow, Mbak Rea. Jadi kita juga senang banget sih bisa bareng sama Maria. Kemarin Ibu Sally Mantra juga ikut ya Maria ya. Jadi juga sih. Goes ini menurut pengalaman saya itu ada nih yang memang seneng goes kenceng sendiri goesnya, ditinggalin kita. WCC itu udah speednya itu saya yakin speednya bisa sampai 40-50 kilo, tetap nungguin kita yang cuman 20 kilo, 15 kilo. Wah, kemarin 30 kilo lebih itu di bypass. Ya itu setelah terlatih. Jadi benar-benar kita ini merupakan pengalaman berharga goes bareng WCC, dan tentunya apalagi dalam rangka menyambut International Women's Day, di mana kita sesama wanita harus saling menyemangati satu sama lain, saling support, dan juga kita juga menunjukkan bahwa kita memang wanita yang kuat. Ya, rasa kepedulian kita terhadap sesama wanita gitu. Itu memang energi yang positif ya, energi yang luar biasa. Jadi ketika kita down ada temen yang mensupport itu sangat luar biasa buat saya. Betul sekali. Terima kasih banget. Memang bagus banget WCC. Jadi setiap event ya pasti selalu ada acara goes bersama ya. Kalau sebelum International Women's kemarin itu terakhir ada W Extra sama 1000 kilo. Oh iya, nah ini atlet 1000 kilo. Bukan atlet, cyclist aja. Cyclist. Luar biasa, salut banget, saya sampai terharu loh kemarin saya itu. Saya juga terharu dijemput sama Maria. Panas-panasan loh Maria jemput. Perjuangan Ochan bersama teman-teman di WCC 1000 kilo for Bali Pulih. Itu benar-benar membuat saya terharu bahwa wanita itu ternyata bisa seperti itu. Dan di situ kita sih membawa nama Bali ya, bagaimana agar kita berusaha pariwisata Bali itu bangkit kembali. Ketika pariwisata bangkit, ketika sektor-sektor yang lain bangkit, itu otomatis kita yang di bawah-bawah itu ikut. Tentunya karena kita semua terpengaruh dengan pariwisata di Bali ya. Betul banget. Kemudian Mbak Rea, apa sih arti keluarga buat Mbak Rea? Nah, keluarga menurut saya memiliki arti yang luar biasa. Karena tanpa support keluarga kita juga tidak bisa seperti sekarang ini. Dan tentunya keluarga itu adalah yang utama, karena apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi, tentunya selalu pasti kembali ke keluarga. Ya, jadi keluarga itu memang suatu hal yang penting banget ya buat saya. Jadi apalagi anak-anak saya sekarang kan masih usianya 14, ada yang 12, masih kecil. Jadi dan tentunya pandemi ini memiliki banyak arti buat saya karena bisa lebih dekat dengan keluarga. Ya, benar banget sih. Ada, kita ambil dari segi positifnya itu juga ada gitu ya Mbak Rea ya. Aku terharu jadi pengen nangis. Ayo Mbak Rea, oke. Yang terakhir nih, apa harapan Mbak Rea ke depannya untuk diri Mbak Rea sendiri, untuk karya-karya Mbak Rea, dan untuk Bali? Oke, harapan saya untuk diri saya sendiri ya, semoga apapun yang terjadi saat pandemi ini, semoga kita semua, apalagi sesama wanita, diberikan kekuatan agar kita bisa menghadapi pandemi ini dan segera berakhir. Kita saling support, saling bantu-membantu, dan tentunya seperti Ochan sekarang membuat
vlog ini tentunya kita harus support. Nanti pun saya perlu support dari Ochan dan Pasti. teman-teman. Jadi kita saling bantu-membantu Iya, dan saling betul. support tentunya agar kita bisa menghadapi semua ini dengan lancar. Dan juga satu hal yang penting itu adalah kesehatan kita, itu yang Iya, utama. betul Jangan sampai banget. kita melupakan kesehatan. Dan juga harapan saya untuk karya-karya saya, semoga karya-karya saya bisa diterima baik di masyarakat, dan semoga karya saya bisa diterima dan juga semakin berinovasi walaupun pandemi, tetap kita kreativitas Harus tanpa kreativitas batas. tanpa batas. Iya, betul sekali. Betul sekali. Dan Mbak Rea luar biasa banget loh, saya senang banget dapat ngobrol sama Mbak Rea. Banyak banget apa yang Mbak Rea bisa sampaikan kepada saya, kepada teman-teman yang menonton juga, itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita saat ini kita tidak bisa sendiri, ya. Betul kita harus sekali. bisa saling support agar kita bisa menghadapi masa-masa sulit ini bersama, dengan tetap tersenyum, dengan tetap sehat, dengan tetap kreatif. Nah, jangan lupa nih buat teman-teman yang juga sekalian saya info untuk teman-teman yang mau membuat pakaian endek, dan Iya. jangan khawatir untuk pakaian endek, kalian bisa konsultasikan ke saya mau model seperti apa, karena Iya. tentunya teman-teman mungkin masih bingung ya mau dibikin seperti apa nih endeknya. Bisa juga konsultasi ke saya atau datang ke Cepaka Butik, tentunya kita terima dengan senang hati. Untuk teman-teman mungkin semua bingung nih, apa sih model sekarang yang lagi in, mungkin banyak punya endek disimpan di lemari. banyak berpikir, Jangan banyak berpikir. langsung aja datang ke Cempaka Butik di Jalan Batursari, Sanur. Iya, Ya. betul sekali. Oke, semuanya di sini yang udah nonton, saya mengucapkan terima kasih, dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mbak Rea dan Cepaka Terima Butik. kasih. Dan buat kamu yang belum subscribe, kamu mesti subscribe, like, and comment. Dan juga jangan lupa pencet tanda lonceng untuk notifikasi. Terima kasih, salam sehat Salam selalu. sehat. Bye.